Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode keempat ini aku mau bikin risol. Sebelumnya aku mau ngucapin buat kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Silakan di screenshot bahan-bahannya. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama, masukkan minyak bawang. Minyak bawang ini aku buat sendiri. Nanti aku kasih resepnya di deskripsi ya guys. Aduk-aduk sampai aromanya itu wangi. Sebenarnya udah wangi, tapi ini diwangin lagi gitu guys, biar makin beraroma. Lanjut masukkan cincangan bawang merah tadi. Aduk lagi sampai sedikit mengering dan aroma bawang merah sama bawang putihnya itu keluar. Di situ ada daunnya warna hijau-hijau kering itu. Nanti kalau seumpama dibuang boleh, kalau enggak juga boleh. Itu masukkan wortel-wortel yang sudah kita potong kecil-kecil dan udah dicuci bersih. Semua bahan-bahannya udah aku cuci bersih. Oseng sebentar. Usahakan wortel yang dimasukkan terlebih dahulu karena wortel bahan yang paling keras dari semua bahan. Setelah itu masukkan kentang yang udah kita potong-potong juga, potong kecil-kecil, potong dadu gitu. Kemudian kentang sama wortelnya diaduk-aduk sebentar sekitar 3 menitan. Masukkan air sekitar 250 atau sampai kentangnya itu sama wortelnya itu tenggelam. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung nanti kentang sama wortelnya itu udah empuk atau belum. Setelah itu tunggu sampai mendidih. Setelah itu beri bumbu-bumbu, merica bubuk, penyedap rasa sama garam secukupnya aja. Di sini aku pakai sepucuk sendok makan. Kalau kalian boleh terserah mau seberapa ukurannya, sesuaiin aja sama selera kalian ya guys. Setelah itu masukin bahan tambahannya, ada ayam sama sosis. Kalau seumpama kalian tanpa ayam, tanpa sosis itu boleh, karena di sini aku itu manfaatin bahan yang ada di rumah. Jadi ayam itu kan banyak di rumahku, kayak udah matang gitu. Daripada kebuang, mending aku potong-potong terus aku masukin ke sini. Jadi kalau kalian nggak ada itu nggak apa-apa guys. Jangan lupa diincipin rasanya. Untuk bahan pengentalnya aku pakai 3 sendok tepung kanji sama air 100 ml. Maaf banget guys, maaf banget, bener-bener aku lupa kalau seumpama aku nuangin kanjinya itu belum aku record. Jadi di sini udah aku tuang kanjinya agak mengental. Lalu aku masukin air lagi karena menurut aku wortelnya kurang sedikit matang. Jadi aku tambahin sekitar 50 ml. Jadi kalau seumpama ditambah tadi sama 250 ml yang awal, jadi 300 ml airnya. Jumlah seluruh airnya itu sekitar 300 ml. Dan di sini juga aku kasih tambahan 3 sendok susu gitu. Sendoknya susu 3 sendok aja biar ada rasa creaminya. Biasanya itu pakai susu kental manis kalau mau yang warna putih, tapi karena aku nggak ada jadi aku pakai susu bubuk. Dan ini tuh susu bubuknya punya adik aku. Bener-bener manfaatin bahan yang ada di rumah. Lanjut masukkan bawang pre atau dan bawang yang udah dipotong kecil-kecil. Sengaja aku masukin terakhir biar nggak layu.
Jangan lupa diaduk-aduk lagi, dan di sini aku udah matiin apinya karena ini udah kental dan wajannya itu masih panas, jadi nggak apa-apa. Kalau udah kayak gini langsung aja kita pindah ke tempat baskom. Kalau udah matang kayak gini, kita lanjut aja buat adonan untuk kulit risolnya. Untuk pembuatan kulitnya, 150 gram tepung terigu, sepucuk garam, 3 sendok makan tepung kanji, 300 ml air, 1 butir telur. Untuk menuangkan airnya itu sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya, takutnya nanti terlalu encer atau kurang encer. Yang aku pakai sekarang ini itu sekitar 200 gram, jadi yang 100 gram itu diaduk sama tepung maizena nanti, dan nanti kasih sedikit penyedap rasa. Masukkan 1 butir telur, aduk-aduk sampai tercampur semuanya. Larutkan 3 sendok tepung maizena dan 100 ml air. Kalau udah mencair dan udah rata, tidak ada tepung yang menggumpal, langsung aja tuangin ke adonan tadi. Jadi di sini tuh aku kasih sedikit penyedap rasa guys, biar ada sedikit gurih. Kalau adonannya udah bagus kayak gini, langsung aja kita cetak ke teflon. Sedikit beri minyak agar tidak lengket. Kalau seumpama teflonnya bagus, nggak perlu pakai minyak ya guys. Karena di sini aku tidak punya teflon yang kecil, yang pas gitu. Jadi aku punyanya itu teflon besar. Otomatis aku bentuknya itu manual pakai tangan, aku ngelingkarinnya pakai tangan. Dan di sini tiba-tiba aku tuh sakit waktu buat risol ini tuh, aku tiba-tiba sakit, nggak enak badan, pusing banget sampai aku nggak kuat berdiri terus. Akhirnya aku lanjutin besok. Di situ aku lapisin sama daun biar nggak lengket gitu guys. Halo guys, aku pakai teflon kecil. Ini aku pinjem dari tante aku. Karena kalau teflon segini tuh enak banget ya. Di sini aku kasih sedikit minyak, lalu aku tuang 1 centong adonannya ke teflon, aku puter-puter dan tunggu sekitar 3 menitan. Langsung kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis. Di sini aku seneng banget karena bentuknya itu sama, tebel tipisnya itu juga sama, dan enak banget waktu dibentuk guys. Alhamdulillah enak banget. Saatnya melipat risol. Aku ambil 1 lembar, aku isi 1 sendok, kayak kemarin juga 1 sendok, tapi aku nggak terlalu jelasin ya di sana karena kemarin tuh benar-benar jelek banget guys kulitnya. Aku lipat ke depan, terus aku lipat sampingnya kayak gini, lalu kita lipatin lagi sampai ujung. Alhamdulillah hasilnya bagus banget. Rapiin sedikit, kalian harus lebih bagus dari aku ya, pokoknya kalian harus lebih bagus. Lanjut aja, lakukan hal yang sama kayak tadi. Di sini tuh aku kasih daun pisang biar nggak lengket satu sama lain. Jadi kalau waktu mau ngambil itu tinggal ditarik aja daun pisangnya, lipat kayak yang tadi, yang tutorial pertama tadi. Kalian harus lebih rapi dari aku ya guys. Lakukan semuanya sampai terakhir ya guys. Di sini aku mau kasih contoh kalian yang lebih jelas kalau kalian tadi nggak begitu mengerti tentang cara ngelipat risol kayak pertama aku buat. Aku itu juga
awalnya nggak bisa, terus akhirnya sekarang bisa. Jadi yang pertama itu isi kulitnya dengan 1 sendok makan, lalu lipat ke depan, lipat ke samping, lalu lipat lagi sampai ke ujungnya. Ini dia hasilnya, dan dapatnya itu bener-bener banyak banget. Kalau sumama ini dijual 1000 itu pasti laku banget, pasti laris banget. Ini dia bahan-bahannya untuk lapisan panir. Bahan-bahannya udah aku tulis di awal video tadi ya guys, jadi kalian campur aja semuanya tanpa terkecuali. Untuk resep lengkapnya udah aku tulis di deskripsi, kalian langsung aja lihat di situ. Untuk pelapisan dengan tepung panir, masukkan ke dalam tepung yang udah kita buat. Setelah itu agak disaring ya guys, biar tepung basahnya tuh nggak masuk ke dalam tepung roti. Setelah itu masukkan ke dalam tepung roti, agak dipencet-pencet biar rata tepung rotinya ke seluruh bagian risol. Setelah itu agak dihentak-hentak, lalu taruh aja di tray atau piring yang kering. Lakukan hal yang sama sampai risolnya itu udah habis. Semangat guys! Untuk tepung panirnya aku saranin jangan banyak-banyak ya guys, nuangnya sedikit demi sedikit aja, karena nanti tepung panirnya itu gampang menggumpal karena tepung basahnya, jadi dikit-dikit aja. Nanti kalau udah tuang lagi sampai selesai ya guys. Langsung aja kita menggoreng. Siapkan minyak sampai minyaknya itu panas ya guys, tunggu aja. Setelah itu kita masukkan satu persatu risolnya, isi sekitar 5-6 gitu, tergantung wajan kalian ya guys, mau isi berapa, karena wajan kan beda-beda ukurannya. Jangan lupa untuk dibalik risolnya biar nggak gosong. Kalau seumpama setelah dimasukin pertama itu jangan dibalik, karena nanti tepung panirnya itu bisa rontok, jadi nggak bisa sempurna gitu. Kulitnya dilapisin panirnya tuh nggak bisa sempurna. Jadi kalau udah kering baru kita balik. Kalau udah matang kayak gini, warnanya juga udah bagus, kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat. Lakukan hal yang sama risol yang masih belum digoreng sampai risolnya itu udah digoreng semua. Semangat! Kalau udah kayak gini langsung aja kita plating. Ini dia hasilnya, dijamin enak dan pastinya itu untung banget. Kalau seumpama ini tuh dijual serba 1000, 1500, 2000 juga bisa. Dan kita mau belah ya guys, kita belah dulu. Aduh, ngiler banget nih. Aduh, enak banget. Isinya itu sayur, sosis, ayam. Waduh, ini tuh benar-benar untung banget. Kalian bisa buka kayak sekarang kan bulan Ramadan, jadi buat takjil terus dijual di jalan, pasti untung dan pasti laris banget. Dan ini tuh dapatnya banyak banget, apalagi yang ditambah kemarin itu pasti banyak banget. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komennya banyak, saranin aku harus bikin apa, share yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.